Nah, setelah kita melakukan pembuatan, kemudian melakukan pemanggilan tipe datanya, dan juga kita sama nanti untuk penggabungan datanya itu menggunakan operator aritmatika tanda plus ini seperti ini. Nah, untuk spasinya untuk sementara seperti ini aja dulu penulisannya. Oke, ini. Nah, ada juga nanti ada istilah namanya itu objek di dalam tipe data objek. Jadi ini tipe data objek. Kemudian di sini kan tipe data di sini bisa disimpan tipe data lain, bisa string, bisa number. Nah, di sini juga bisa berupa lagi tipe data objek. Misalnya kita tambahkan di sini label baru atau key, misalnya nomor handphone, atau kita tulis saja phone. Nah, label seperti ini. Kita misalnya phone 1. Nah, di sini kita reload, belum ada apa-apa. Nah, misalnya kita coba console log lagi, ingin menampilkan nilai dari label fontnya. Kita biodata, kemudian kita tulis font. Nah, dia akan menampilkan tipe data objek lagi. Sama halnya kalau kita mau nampilin salah satu aja, font 1 atau font 2, kita cukup tambahkan lagi di sini font 1. Nah, maka nampil sini seperti ini. Jadi selama di sini ada objek lagi, misalnya di sini ada lagi objek. Nah, tinggal kita tambahkan aja di sini font 3. Nah, di sini kan tentunya nanti ada data baru, misalnya name. Nah, kalau mau nampilin dari name, tinggal ya kita tambahkan aja titik 1. Nah, seperti ini. Jadi selama di sini ada objek lagi, cara pemakaian terus seperti ini, titik aja, titik nama key-nya, titik tambah key-nya. Nah, kalau lebih seperti ini untuk objek. Oke, ini untuk objek. Nah, untuk yang lain yaitu array. Ini kita komen dulu. Nah, di sini untuk tipe data array ini cara penulisannya kurang lebih sama kayak objek, cuman hanya aja nggak ada dia labelnya ataupun propertinya. Dia langsung nilainya. Jadi ini berurutan. Nah, ini kita untuk menampilin semua datanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk nampilin data tertentu. Misalnya kita ingin hanya nampilin tipe data Prabu Muli aja. Nah, caranya kita bisa misalnya console log, kita panggil nama variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan simbol yaitu kurung siku seperti ini. Dan kita misalnya masukin angka 2 di sini. Nah, di sini nanti Prabu. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa di sini angka 2 munculnya angka nilai dari Prabu. Nah, kalau di dalam objek itu ada label, ada key-nya, dan kalau kesebalikannya, kalau di dalam objek itu dia ada urutan data itu, atau disebutnya indeks. Dalam array itu ada urutan data. Nah, yang dimulai dari
kiri ke kanan dan angka 0. Nah, jadi urutan kalau kita ngitungnya itu dari kiri ke kanan. Jadi ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Tapi di dalam array itu mulainya itu bukan dari angka 1, tapi angka 0. Berarti ini urutan ke 0, urutan ke 1, urutan ke 2. Nah, makanya di sini aku tulis angka 2, maka nampilnya parabomuli. Karena ini urutan kedua, karena dihitungnya dari angka 0. Nah, kalau kita misalnya tambahkan di sini ganti 0, maka yang dinampilkan itu 1D. Karena yang urutan data ke 0 itu 1D. Kalau kita 1, maka hanya nampil itu 23. Kalau 2, yang nampil itu pertama. Nah, ini untuk cara pembuatannya, kemudian cara pemanggilannya, dan untuk menampilkan data tertentu itu kita harus menyantumkan urutan datanya ke berapa. Nah, cara penulisannya seperti ini. Kita awali dengan nama labelnya dan kita tambahkan kurung siku. Nah, di tengah-tengah ini kita tuliskan urutan data yang kita tulis, ingin kita tampilkan. Kalau dalam contoh hal ini kita ingin menampilkan urutan data ke-2. Nah, dan kita perlu ingat juga prinsip dari array itu urutannya itu dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Oke. Nah, sama halnya di objek itu ada objek lagi dalam objek. Di array juga ada array dalam array. Array dalam array. Nah, array dalam array. Jadi di sini kita tambahkan misalnya tipe data lain, misalnya array juga. Nah, kita tambahkan misalnya data 1, data 2. Nah, ini kita ingin dari sini sampai ke sini ini terhitung satu data. Jadi ini 1, ini 0, 1, 2, 3. Nah, coba kita tulis 3. Oke, yang nampilnya itu array dari data 1 ini. Nah, ini kita ganti aja data 2. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mau nampilin data 1 atau data 2 aja. Nah, karena di sini dia tipe datanya array lagi, maka urutannya mengulang lagi menjadi 1. Dan penulisannya di sini kita kan array, berarti kita nambahkan simbol array lagi. Dan kita di sini dia mengulang ke urutan pertama yaitu 0 dan seterusnya. Nah, ingin kita nampilkan data 0 data 1, kita tulis di sini angka 0. Kita reload, makanya nampil data 1. Jadi selama di dalam sini ada array, kemudian di dalamnya lagi ada array, maka kita nambahkan sini juga ada 2 array atau ada 2 nama urutan yang dibungkus dengan array. Nah, kalau menampilkan ini berarti 1 di sini. Nah, itu. Jadi perbedaan dengan objek, kalau objek itu dia titik lagi terus nama labelnya, tapi beda halnya kalau array dia simbol array itu sendiri yaitu kurung siku dan nama urutannya. Nah, ini untuk dalam objek. Objek sama array. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin yang kemarin. Kemarin itu kita terakhir bahas di bagian operator, dan yang terakhir itu operator yang kita udah pernah bahas kemarin, operator matematika, yaitu ada tambah, kurang, bagi, kali, dan perpangkatan, dan kemudian ada sisa pembagian, ini disebut dengan modulus.
Dan juga kita udah bahas tentang operator penugasannya. Ini sama dengan intinya di sini, cuman nanti ada tambahan dengan simbol dari aritmatika, hanya kayak ini, plus sama dengan dan min sama dengan. Dan juga kita kemarin udah bahas, ada juga perbandingan. Nah, yang perbandingan ini yang udah kita bahas ini aja, cuman yang kedua ini belum kita bahas karena perlu materi pendamping untuk bisa memahaminya. Oke, logika juga kita udah bahas, dan or dan navigasi atau kebalikan. Nah, sama halnya operator ternary ini kita perlu materi pendamping untuk bahasnya, nanti kita bahas. Nah, kita masuk ke bagian ini dulu, nanti setelah bagian ini baru kita bahas tentang operator ternary, yaitu ini materinya percabangan. Materi percabangan ini sistem dimana kode itu bisa mengecek kondisi dan melakukan aksi sesuai dengan kondisinya nanti. Misalnya kita akan sering menggunakan kata jika dan maka, atau nanti, dan ini di dalam pemrograman nanti kita akan menggunakan bahasa Inggris, yaitu if itu artinya jika, dan maka itu nanti aksinya itu else nanti. Misalnya kita analogikan di sini, jika saya mendapatkan uang 100.000, nah maka saya mau ngapain, yaitu maka saya mau beli ini. Berarti kalau dia tidak mendapatkan uang 100.000, berarti dia akan melakukan apa? Berarti dia tidak akan membeli sesuatu barang. Nah itu. Nah, coba kita terapin yang sederhana dulu. Materinya itu percabangan namanya, percabangan. Nah, di sini dia menggunakan jika dan maka. Nah, misal kita ada cerita, misalnya soal cerita, jika saya ada uang 100, maka saya akan beli pulsa saya. Nah, ini analoginya, jika saya ada uang 100.000, maka saya akan beli pulsa 100.000. Nah, bagaimana kita menerapkan ini dalam sebuah pemrograman? Di sini kita menggunakan jika, kemudian kondisinya. Nah, jika di sini kita dalam penulisan pembahasan pemrograman itu menggunakan if. Ini if. Nah, di sini kondisinya. Kemarin kita udah bahas tentang operator perbandingan. Jadi misalnya kita ada variabel uang sama dengan 100. Dan kita kemarin ini kita komen dulu. Misalnya ada variabel hasil. Kita kemarin kan bahas uang sama dengan 100. Dan kita akan lakukan konsol hasil. Nah, kita reload, makanya nampil itu kan data true. Nah, yang ini kita lanjutin materinya itu ke dalam percabangan ini. Jadi hasilnya ini kita tidak langsung tampilkan konsol log, tapi kita cek lagi hasilnya nih. Jadi hasilnya itu, jadi ketika dia kondisi ini bernilai true, maka dia akan menampilkan apa? Kita lakukan console log. Saya punya uang
100.000 jadinya beli pulsa 100.000. Nah, kita reload, maka yang nampil itu konsol log di sini. Karena kenapa? Karena hasil dari sini, hasil perbandingan ini, nilai dari variabel uang sama dengan angka 100 ini itu sama dengan 100. Jadi dia menghasilkan nilai tipe data boolean, yaitu true atau benar. Nah, kalau kita salahkan misalnya uangnya itu nggak cukup 100.000, misalnya ada 90.000, maka yang ditampilkan itu tidak ada apa-apa. Karena kenapa? Karena kondisi di sini nggak terpenuhi syarat dari if ini. Syarat di sini mau ditampilkan ini harus menghasilkan nilai true, sedangkan untuk kasus ini, contoh ini, si perbandingan ini menghasilkan nilai false, makanya tidak bisa dia. Nah, ini yang disebut dengan percabangan tunggal. Maksudnya tunggal di sini hanya satu kondisi dan satu yang aksinya. Nah, nanti ada namanya percabangan bisa kita sebut percabangan multi aksi, atau nanti di sini juga bisa kita baca percabangan ganda. Ini percabangan ganda. Nah, jadi kita buat di dalam sini, ketika dia benar, kondisi sini menampilkan ini, dan untuk saat ini kan belum ada. Kalau kondisinya salah tuh nggak nampilin apa-apa. Nah, kita pengennya itu kalau salah, dia kalau di sini nilai false, dia menampilkan kondisi saat itu salah karena apa. Nah, kita di sini tambahkan yaitu dengan else. Else ini bisa dibilang kecuali, atau di sini selama kondisi di sini menghasilkan nilai false, makanya di sini akan dijalankan. Contohnya di sini kita lakukan console log. Saya tidak punya uang 100.000, jadinya tidak beli. Nah, kita reload. Nah, yang ditampilkan yang bagian bawah sini, konsol bawah sini, saya tidak punya uang 100.000 dan jadinya tidak beli pulsa 100.000 ini. Nah, kalau di sininya kita jadikan 100 kembali, maka yang ditampilkan itu 100. Saya punya uang 100 dan jadinya beli pulsa 100.000. Nah, itu sih yang perlu diingat. Jadi kondisi di sini harus bernilai true kalau blok kodenya di sini mau ditampilkan. Kalau di sini tidak selain true, maka yang ditampilkan itu di baris sini. Oke, ini tunggal sama ganda lah. Jadi kita ganti aja ganda. Nah, ada percabangan yang itu banyak kondisi. Jadi kondisi yang disebut kondisi itu apa sih? Yang di sini, yang if-nya ini, jikanya ini banyak kondisi. Jadi bagaimana cara buat banyak kondisi itu? Kita tinggal copy yang ini. Nah, kita lagi else if.
sini yang disebut dengan banyak kondisi itu ialah seperti ini. Dia ada kondisi baru lagi. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nah, nanti di sini bisa kita tambah lagi di sini else if lagi. Nanti tinggal ditambahin aja kondisinya mau seperti apa. Dan di sini juga bisa nanti else if lagi dan seterusnya. Itu banyak. Nah, cuman di sini kita fokus ke bagian sini aja dulu. Yang tunggal sama ini. Karena ini basic dasar yang akan kita pakai nanti ketika kita membuat halaman login. Ya kan, kita pas login itu menambahkan username sama password. Nah, nanti kita cek itu apakah yang dimasukkan si user itu sama atau tidak dengan data yang kita simpan di dalam database nanti. Nah, ini untuk percabangan. Ya, setelah kita melakukan percabangan, sekarang kita coba bahas tentang perulangan. Perulangan ini ialah kita melakukan menjalankan satu kode untuk berulang-ulang kali. Contohnya nanti kita disuruh untuk nampilin tulisan tutorial JavaScript ini sebanyak 10 kali. Tentunya bisa kita secara manual ini kita melakukan sebanyak kode seperti ini sebanyak 10 baris. Nah, caranya bagaimana? Coba kita kembali ke sini. Nah, perulangan di dalam JavaScript itu sebenarnya banyak. Cuman yang dalam materi ini untuk hal basic yang akan Ana bahas itu ialah tentang pengulangan for aja. Karena ini yang akan sering dipakai di kondisi yang umum. Yang kalau untuk tipe lain itu bahkan ada yang udah jarang sekali dipakai. Nah, untuk sintak dasarnya seperti apa untuk perulangan? Sebelum kita lanjut, misalnya kita sini dulu. Console ini kita komen aja dulu. Nah, misalnya kita mau nampilin ini sebanyak beberapa lebih dari satu baris lah, misalnya lebih banyak. Nah, di sini banyak. Nah, takutnya nanti kalau kita seperti ini kan bisa kalau 10 atau 5, atau ya kalau nanti yang udah terlalu banyak misalnya 100 baris, ya lumayan itu memperburuk dari tampilan codingan kita nanti. Nah, nanti kita buat hanya beberapa 3 baris, mungkin 3 baris kode, nanti bisa menampilkan misalnya 100 tampilan teks seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke PDF-nya ini. Nah, sintak dasarnya seperti ini. Kita menggunakan keyword atau kata kunci for, kemudian ini kurung kerawal, kurung biasa seperti ini. Nanti di sini ada inisialisasi sama statement, ada increment. Nah, kita bahas inisialisasi itu kita menentukan nilai awal. Nilai awal ingin kita mulai perhitungan nanti. Biasanya itu dia angka 0 atau 10 atau angka 1 nanti, atau nanti sesuai dengan kondisi kita. Kemudian ada statement. Statement ini ialah batas perulangan. Nanti ini kita penulisannya itu menggunakan perbandingan. Perbandingan antara adanya mau join. Nah, kita nanti akan menggunakan untuk membatasi, misalnya kita ingin melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Ya, kita perlu membatasi hanya sebatas 10 kali. Soalnya kalau kita nggak batasin, ini akan terus berulang-ulang. Itu akan membuat nanti laptopnya itu ngehang nanti karena overheat nanti prosesnya.
Nah nanti kita bisa nentuin operatornya itu apakah operatornya itu naik. Misalnya kita ingin memperulangkan dari 10 kali, berarti ngitungnya itu dari angka 1, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau juga bisa kita melakukan perulangan itu dari angka besar ke kecil, jadi dari angka 10 terus nanti ke angka 1 jalannya, jadi 10, 9 dan seterusnya itu. Nah, ini nanti kita tentukan di sini nanti. Nah kemudian ada di bagian aksinya di sini. Aksinya itu ketika kondisinya itu ketika lakukan perulangan apa yang dilakukan. Nah kita contoh aja biar nggak bingung. Tadi pengennya kita rencana mau nampilin ini sebanyak 10 kali, kita tulis aja dulu keywordnya for ini. Nah di sini aksi, di sini aksi ini apa yang dilakukan setelah melakukan 1 kali putaran. Nah itu ini ada tadi inisialisasinya atau penentuan nilai awal. Nilai awal di sini biasanya kita menggunakan variabel, bisa menggunakan var i sama dengan 0. Nah i di sini hanya singkatan, nggak perlu dibuat bingung, bisa antum atau kalian bisa buat misalnya awal seperti ini. Di sini hanya singkatan. Kemudian kita titik koma seperti ini. Titik koma ini pemisah antara nanti inisialisasi penentuan sama statementnya, pemisah. Soalnya kalau nggak ada titik komanya nanti dianggap dia ini satu baris, bukan beda. Nah kita maunya perulangan ini sebanyak 10 kali misalnya. Nah kita ikutin di sini sebanyak 10 kali. Jadi kita tentuin aja i kurang dari 10. Dalam hal ini kan kita nggak pakai i, berarti kita tunda aja i biar enak, nanti i kurang dari 10 titik koma. Kemudian karena kita mulai awalnya itu dari angka 0, berarti nanti angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai angka 10 itu kan menandakan faktor itu menaik. Nah kita lihat di sini faktornya itu menaik, berarti simbol yang kita pakai itu ini i plus plus. Nah kita tulis nama i plus plus, dan perlu diingat juga i di sini ialah nama variabel ini. Kalau di sini kita ganti awal, ya berarti semua di sini harus kita ganti awal. Nah kemudian di sini tinggal kita coba di sini tampilin. Nah kita komen, kita reload. Ini menampilkan sebanyak 10 kali. Karena ini di konsol log, jadi dia ngitungnya itu 10. Nah biar mau jelas kita pakai ini aja. Nah, ini tes ulang. Nah ini biar ada nah seperti ini. Ada untuk yang dari awalnya kita bisa sebenarnya menampilkan tes ulang seperti ini. Nah seperti ini manual, tapi takutnya nanti kita perlu melakukan perulangan kata itu sebanyak 100 kali, yaitu memakan waktu. Jadi kita cukup menggunakan metode perulangan yang ada dalam JavaScript seperti ini. Ini kurang lebih 3 baris saja kita bisa menentukan di sini. Kalau mau nampilkan misalnya sebanyak 100 kali, ya kita tinggal cukup ganti aja sini 100. Nah ada 100. Dalam beberapa detik kita bisa nampilin 100. Tapi di sini jangan sampai berlebihan ngetesnya. Misalnya 10.000 bisa, cuma nanti kalau laptopnya nggak kuat nanti akan ngeblank nanti laptopnya, karena terlalu banyak proses.
Nah, kita buat 5 aja dulu. Oke. Nah, di sini kan 0 di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, ini perbedaan kita bahas juga tentang operator yang kemarin yang lebih besar sama dengan kurang lebih sama dengan. Intinya di sini faktor ada sama dengan di sini. Nah, ini ada materi pendukungnya yaitu for. Apa yang terjadi ketika kita menambahkan angka sama dengan di sini? Untuk saat ini kan masih ada 5 di sini. Di sini akan menjadi 6. Nah, sini 1 2 3 4 5 6. Itu kenapa? Karena sama dengan ini dia mengikutkan angka terakhir, yaitu angka terakhir yang dimana angka terakhir di sini 5. Jadi dia menghitung 0 1 2 3 4 5. Nah, dia karena ngitungnya dari 0, jadi dia itu totalnya kan ada 6 perulangan. Nah, bagaimana kalau kita inginnya itu menggunakan sama dengan, tapi di sininya itu tetap 5. Nah, angka awalnya kita jangan mulai dari angka 0, tapi mulai dari angka 1. Nah, seperti ini. Maka di sini tetap 5. Jadi itu perbedaannya, perbedaan lebih jelasnya. Kalau apa yang ketika kita menggunakan ini akan menjadi 4. Karena kenapa? Karena dia yang terjadi di sini perulangan pertama itu dimulai dari angka kedua. Jadi 2 3 4 5. Jadi baru ada 4 perulangan. Nah, kalau mau dapat 5 di sini kita naikin jadi 6. Baru bakal dapat 5. Nah, ini tergantung selera kita mau di mana. Kalau saya lebih praktisnya tuh mau di sini 0 dan di sini pakai 5. Udah seperti itu. Karena nggak buat ribet. Tapi nanti ada juga kondisi tertentu harus pakai angka 1. Nah, itu untuk tambahan aja. Dan ada juga tadi kita lewatkan, yaitu tentang di bagian operator. Mana tadi? Operator ternary. Nah, kenapa mau dibahas sekarang operator ternary-nya? Karena dia perlu materi pendukung. Dan materi pendukungnya itu telah kita bahas tadi, yaitu percabangan tunggal tadi. Nah, sebenarnya operator ternary ini metode penulisan sederhana dari percabangan tunggal tadi, yang if tadi. Misalnya ini mana tadinya? Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi penulisan ini dengan menggunakan operator ternary. Jadi maksudnya disederhanakan tuh cukup jadi satu baris saja. Kalau ini kan menjadi 3 baris. Nah, misalnya kita tulis dulu operator ternary. Nah, kita simpan buat variabel namanya var. Misalnya kita ternary. Nah, bisa kita sederhanakan ini. Yang kalau ini sih lebih cocoknya tuh kita gunakan ini. Yang ganda ya. Yang ada else if-nya ini. Nah, ini kita tulis saja di sini hasil tanya-tanya, kemudian konsolog.
titik 2. Nah, di sini hasilnya sama karena di sini bentuknya sama, hanya saja penulisannya dari 3 baris menjadi 1 baris saja seperti ini. Ini hanya penyederhanaan penulisan. Nah, nanti ketika udah masuk ke dalam React Native, yang sering kepake itu ini juga sih sering kepake, hanya aja nanti ini hanya kepake itu untuk melakukan logic di bagian API atau data-data lah. Nah, kalau yang ini biasanya digunakan untuk logic untuk membuat tampilan. Misalnya ketika klik ini maka tampilkan tampilan ini. Kalau nggak diklik nampilnya ini, tampilan ini. Nah, itu nanti kalau udah masuk ke native nanti enak, udah langsung kelihatan hasilnya. Oke. Untuk saat ini ada yang mau tanyakan nggak? Oke. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, yaitu tentang materi function. Jadi kita ini materi function yang cukup juga sering kita gunakan untuk cara penulisannya seperti yang di buku seperti ini. Kita copy aja. Nah, cara pembuatan function itu kita pakai keyword function seperti ini, kemudian diiringi dengan nama functionnya. Nah, nama my function ini hanya sekedar nama labelnya aja. Nah, jadi bisa kita custom sesuai keinginan. Nah, yang di sini disebutnya dengan parameter. Ini parameter 1, parameter 2. Fungsinya nanti ketika kita manggil function ini kita bisa langsung mengirimkan data. Nah, misalnya ini kita komen dulu belum pas ini juga misalnya kita nggak pakai dulu, kita langsung konsol log ini function. Ini buatnya. Nah, ini cara pemanggilannya. Untuk cara manggilnya sama seperti yang halnya kita manggil diiringi dengan nama fungsinya dulu. Nah, karena kalau seperti ini aja dia nanti terbacanya sebagai variabel. Nah, biar dia terbacanya function, kita tambahkan simbolnya seperti ini, simbol kurung biasa seperti ini. Kita reload di sini, maka nampilnya ini function. Nah,
kita bisa ketika kita manggil function ini, kita langsung mengirimkan data ke dalam function sini untuk diproses. Contohnya tadi kita misalnya ada parameter 1, parameter 2. Dan di sini kita bisa apa saja. Nah, di sini kita bisa P1-nya kita tambahkan P2. Nah, di sini kita masukkan angka 23 misalnya. Akan nampilnya 46. Karena kenapa 46? Jadi angka 23 ini masuk ke sini, kemudian angka P1-nya masuk ke sini, kemudian angka 23 ini masuk ke sini juga, kemudian masuk ke sini. Nah, karena di sini ada operator aritmatikanya tanda plus, maka dijumlahkan 23 ditambah 23, maka hasilnya 46. Sebenarnya kita bisa di sini membuat sebuah variabel A misalnya 23 dan variabel B sama dengan 23 juga. Nah, di sini kita jumlahkan A dan B. Nah, di sini juga kita nggak perlu nambahkan apa-apa. Di sini juga bisa kita nggak perlu nambahkan parameter. Maka di sini tetap hasilnya 46. Tetapi ini datanya bisa dibilang itu statis. Walaupun kita manggilnya beberapa kali function ini, yang nampil itu hanya 46 semua. Nah, gunanya tadi kita menambahkan parameter, kita bisa menggunakan beberapa kali function ini, tapi kita ingin data yang diolah tuh sesuai dengan keinginan kita. Itu misalnya ini 23 kan kita panggil lagi, tapi kita ganti angkanya di sini. Misalnya 10 sama 2, misalnya kita di sini tambah lagi 829 tambah 83. Nah, kita mendapatkan 3 hasil yang berbeda karena kita melakukan pengolahan data ini bisa dibilang dinamis sesuai dengan keinginan kita ketika kita manggil functionnya. Oke. Nah, ini untuk function. Nah, function juga ini akan sering kita gunakan nanti dalam Renative-nya nanti. Apalagi kita nanti mau buat tampilan. Nah, function juga akan sering kita gunakan. Oke. Nah, ini materi terakhir tentang JavaScript dasar, yaitu dengan yang ada nama istilahnya itu IS6 atau ECMAScript. Kita cari dulu IS6. Nah, IS6 ini ialah sebuah versi dari JavaScript. Versi maksudnya di sini versi penulisan. Jadi karena nanti di dalam dalam React Native itu JavaScript yang dipakai metode penulisan itu menggunakan format IS6 atau ini JS 2015 versinya, pokoknya update-nya 2015 IS6 yang disebut di sini. Nah, ini yang digunakan di dalam React Native nanti. Nah, sebenarnya banyak mau yang dibahas, cuman mengingat waktunya dan saya pilih-pilih yang sesuai dengan materi dasarnya. Itu ada beberapa, yaitu ini let sama nanti ada cons, nanti ada arrow function. Nah, ini kita sebelumnya itu dalam JavaScript udah kenal dengan variabel. Nah, salah satu keywordnya itu kan variabel itu var ini. Var. Tetapi ada ternyata ketika kita bahas lagi dalam versi JavaScript IS6 ini ada 2 keyword yang tambahan untuk dalam pembuatan variabel, yaitu let sama cons. Nanti kita cek perbedaannya di mana. Yang pertama kita cek dulu di sini. Nah, keyword untuk buat variabel
Nah, yang udah kita ketahui itu var, ya kan, var x sama dengan 10. Kita reload. Kita belum melakukan konsol ini, kita komen aja dulu. Ini kita console log x, maka menampilkan angka 10. Oke, nah ada lagi satunya, let x sama dengan 10. Coba kita ini kita ganti aja misalnya angkanya. Nah, nanti biarin, nanti Ana jelasin juga cons. Ada satu lagi cons x, misalnya 100, ini kita ganti jadi 20. Kita nah, di sini perbedaannya, kalau kita menggunakan var, dia sifat dari variabel itu nanti global. Masuk di global di sini ya, istilah global kita bisa digunakan dimanapun area. Contohnya nih, kita buat nama variabel x nya sama. Yang terjadi di sini JavaScript akan melakukan eksekusi kodenya, walaupun di sini terdapat dua nama variabel yang sama. Nah, ini salah satu dari variabel pakai var, dia itu boleh ada namanya yang double. Tetapi kesebalikannya kalau kita menggunakan let, ketika ada nama variabel x yang udah ada dia, dan walaupun itu bukan menggunakan keyword let, itu akan error karena dia akan membaca bahwa variabel x itu udah ada dibuat, apalagi mau dibuat ya kan. Nah, sama halnya kayak cons, sama prinsipnya, dia nggak boleh ada dua nama yang sama untuk variabel. Jadi ini coba kita ganti menjadi x2. Nah, maka akan menampilkan uang, maksudnya menampilkan data jalankan. Nah, ini kita 1, ini 2. Oke, jadi 10, 10, 20, 100. Nah, yang variabel x ini, variabel var ini disebutnya tadi global, sifatnya global. Masuk global sini bisa diakses dari area dari blok manapun. Nah, kita coba komen ini, masuk dari blok kode manapun. Contohnya ini, kita buat kurung kerawat seperti ini. Nah, di sini walaupun variabel x-nya ini dibuat di luar dari blok sini, maka konsolnya bisa menampilkan apa yang terjadi kalau kita menggunakan let. Dia akan tetap bisa, cuman penulisannya berbeda. Let-nya itu kita taruh di sini dan konsolnya sini, maka dia error. Nah, kalau di sini kita pakai var, dia bisa. Nah, sama di sini kalau kita pakai let, dia nggak bisa, walaupun juga kita pakai cons. Nah, jadi di sini ini yang disebut dengan diakses dari blok manapun. Jadi var itu bisa diakses dari blok manapun, dari baik dia dibuat dari, misalnya dibuat dari blok ini var-nya, ataupun di luar blok ini var-nya bisa diakses dari luar. Tapi beda halnya kalau let sama cons. Kalau dia dibuat dari blok ini, yang bisa aksesnya ialah yang ada di dalam blok ini aja. Yang di sini nggak bisa akses ke dalam sini. Itu. Jadi ini yang disebut dengan local blocks ini,
local block. Local. Nah ini, jadi dia itu sesuai fungsinya. Nah ini nanti kegunaannya bagaimana? Kegunaannya nanti untuk sebagai safety dalam pengodingan. Nanti kita kalau untuk melindungi terjadinya double dua nama variabel. Nah itu intinya untuk safety. Takutnya nanti kan kalau ketika kita ngoding ternyata ada dua nama variabelnya sama, itu tipe datanya yang disimpan tuh berbeda. Nah nanti takutnya apa, kita perlu data ini yang ternyata yang nampilnya itu data lain. Itu sebagai safety-nya. Oke, itu untuk beberapa tambahan keyword dalam pembuatan variabel yang ada dalam IS6. Nah, tadi kita udah bahas function. Function itu tadi seperti ini. Dan kita juga bisa membuat sederhananya dari penulisan function tadi. Nah, seperti ini. Yang disebut dengan arrow function, karena dia menandakan ini. Arrow function seperti ini. Nah, misalnya kita tadi ada untuk let sama const itu biasanya digunakan untuk menyimpan data yang statis saja, nggak berubah-ubah. Misalnya disimpan datanya string ya, untuk string ya itu aja. Nah, misalnya kita mau nyimpan datanya ini arrow function. Ini contoh dari pembuatan arrow function. Arrow function seperti ini, cukup satu baris. Nah ini nanti salah satu yang juga yang sering digunakan, karena kelebihannya itu bisa dibuat di dalam variabel, disimpan dalam variabel. Bisa juga nanti dibuat di dalam function, nanti ada lagi function bisa itu. Nah untuk parameternya sama di sini, ada parameter A, parameter B. Nah nanti kita tampilin nilai dari A dan B. Nah di sini kita panggilnya syntax. Nah seperti ini. Oke, untuk function. Oke, nah di sini ada mau ditanyakan? Kita untuk materi basic dasarnya JavaScript udah bisa. Nanti insya Allah pertemuan pekan depan, di 1 minggu depan kita bahas masuk ke React Native. Nah nanti dari mulai besok sampai ke hari Sabtu depan itu, kalau adanya teman-teman yang belum selesai instalasi React Native-nya, nanti bisa list saja di dalam di grup. Nanti kita buatkan jadwal untuk kita bareng-bareng cari resultnya itu di bagian mana, cari perbaikin errornya di mana. Oke, mana ada mau tanyakan? Mas, itu cara buat yang di blog itu jadi komen kayak mana Mas, sekaligus itu? Yang di komen. Yang di blog baru tiba-tiba jadi komen ya. Oh gitu. Oh Iya. itu bisa sih. Di blog aja, tekan tombol di dalam keyboard itu ctrl slash. Oh, Nah, oke. gitu ya. Oke.
Nah ini untuk masalah ini masih Ana cari solusinya ya, soalnya kebetulan Ana nggak pakai Windows karena pakai Linux. Nah jadi beda, nanti kita perlu buat jadwal untuk result ini benarnya, misalnya perlu di tes soalnya di sini metode penginstalannya tuh banyak, ada beberapa macam metode, bisa menggunakan ini, bisa pakai proxy-nya. Nah ini nanti mau cek dulu kondisi Windowsnya itu seperti apa. Nah sama di sini juga dia ada kebutuhan yang wajib dipenuhi sebelum install ini, yaitu nih Windowsnya tuh 7 ke atas yang support, sama PowerShell-nya minimal versi 2. Dan ini untuk Windows 7 kan salah. Nah ini minimum versi 3 tuh untuk Windows 8 ke atas. Nah biasanya itu untuk Windows 10 11 itu udah ada bawaan ini, jadi nggak perlu diinstal. Nah samanya ini juga net frameworknya ini perlu dicek nanti, kalau belum ada baru diinstal. Nah untuk belum ada ini, belum ada net framework. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang materi yang kemarin sama hari ini? Atau ada yang perlu kita bahas ulang sebelum, ya masih ada kurang lebih masih 20 menitan lagi nih waktunya. Untuk sementara masih kesulitan diinstal coklatnya, Mas. Oke, nanti kita itu aja ya, kita buat jadwal mungkin dalam pekan depan, misalnya Selasa atau Rabu itu nanti kita gemit. Nah nanti kita cek bareng-bareng solusinya. Nanti saya tak coba cari-cari juga info dari teman-teman. Soalnya ini saya mau ngetes cuman nggak ada Windowsnya, soalnya saya menggunakan Linux, soalnya pakai Linux. Perbedaan Nanti sambil cari tutorial lain, Mas. ya. Kalau ada tanya lah. Oke. Nanti memang kalau nggak bisa, kita nanti pakai apa tuh, alternatif export. Nah nanti kalau misalnya kendalanya nggak bisa resolve nanti sampai pekan depan, kita pakai emulator online ini aja. Ini sama kok, Renative juga, cuman beda, dia Renative Expo, cuman nanti kita hanya
kan mau hanya bahas untuk dasar-dasarnya aja cara penggunaannya. Nanti sambilan kita perbaiki instalasinya di laptopnya nanti. Soalnya di sini bisa udah ada emulatornya. Bisa juga langsung ke kita running ke device Android. Nah, hanya aja karena ini versi gratis jadi terkadang ada antrian launchingnya. Oh ya, mau tanya Mas, karena kemarin kan belum baru ikut yang pelatihan langsung hari ini ya. Nah, itu cuman kalau buat aplikasi kayak gitu perlu Chocolatey, terus apa Android Studio, terus React Native gitu ya, nggak bisa cukup satu aplikasi gitu ya. Iya, kita itu perlu karena itu sih pendukung dari React Native-nya sih, itu pendukungnya agar bisa kita running. Soalnya kan kita kan nanti ngodingnya itu misalnya kita ngetik di barisan VS Code-nya, nanti kita langsung lihat cek hasilnya itu di dalam Android-nya itu. Takutnya kalau kita nggak langsung gitu, nanti kita udah payah-payah ngoding, udah panjang-panjang kan, pas running ke Android malah ada error. Nah itu nanti tuh kalau gitu nanti kita bisa tahu, oh kalau ada error kita langsung perbaikin errornya. Nah takutnya nanti errornya numpuk-numpuk, nah, semakin sulit nanti perbaikin errornya. Nah untuk sementara mungkin untuk coba-coba nih di sini nih, nanti aku share ya. Ini emulator online dari React Native. Mas, itu mau nanya Mas, Mm-mm. kan ini udah install itu cara tahu terinstall betul itu ada nggak? Nanti buka CMD, itu ketik mpx. Kalau masnya nginstalnya pakai mpx, jadi kayak gini ya, mpx Native CMD MPE ya Mas? ya, mpx version. Nah kalau masnya udah ngeliat jalan cek ini, nanti pasti udah bisa. Ini udah menandakan udah terinstall. Soalnya kalau nggak terinstall langsung error dia. Atau enggak nanti langsung cek, langsung buat project baru misalnya mpx React Native ini. Nah misalnya post app. Nah ini perintahnya mpx React Native ini. Nah ini saya perintah untuk membuat project baru. Ini nanti nama aplikasi kita nanti. Oh, nama projectnya. Oke Mas. Nanti kalau udah udah terinstall, nanti akan langsung nimbul proses seperti ini. Nah ini menandakan udah terinstall project React Native-nya. Kalau nggak terinstall, berarti dia nanti langsung muncul error gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sepertinya kita cukupkan dulu waktu untuk kelas pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut ke pekan depan ya.
Oke, oke, kita akan tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.